Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada saat kami menyatakan bahwa hari ini kita sudah merasakan fitnah Duhaimah, yaitu fitnah yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj, sebagian orang meragukan hal tersebut karena mereka sangat yakin bahwa Ya'juj dan Ma'juj belumlah lepas. Mereka yakin bahwa Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di dalam dinding yang dibuat oleh Zulkarnain dan baru terlepas setelah masa turunnya Nabi Isa alaihi salam menjelang kiamat. Oleh karenanya pembahasan kami insyaallah biiznillah akan menjawab keraguan tersebut. Nah, apakah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar? Kemudian temboknya sudah runtuh atau belum? Menurut interpretasi kami, Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar dan tembok penahannya sudah runtuh, dengan bukti-bukti yang akan kami jelaskan nanti. Tapi sebelum memaparkan bukti-bukti tersebut, ada pertanyaan yang lebih penting diajukan, yaitu apakah pendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah lepas hari ini adalah pendapat bid'ah atau keluar dari pemahaman ahlu sunnah atau tidak. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan, kiamat tidak terjadi hingga kalian memerangi suatu bangsa bermata sipit, bermuka lebar, bermata hitam, muka mereka seperti perisai, memakai sepatu bulu, membawa perisai dan mereka menambatkan kudanya di pohon kurma. Terkait dengan hadis itu, Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim berpendapat bahwa tanda-tanda itu ada pada zamannya. Umat Islam beberapa kali berperang dengan mereka. Pendapat ini menunjukkan bahwa yang dipahami dengan mata sipit di sini adalah bangsa Mongol yang menyerbu umat Islam hingga meruntuhkan Baghdad sampai akhirnya mereka tumbang di pertempuran Ainun Jalut. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka atau Ya'juj dan Ma'juj tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sedangkan menurut Syekh bin Baz berkata mengenai lokasi, dia menjawab mereka itu ada di arah timur dan mereka adalah bangsa Turk atau Mongol. Dalam buku Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratis Sa'ah karangan Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad memberikan komentar bahwa ciri dalam hadis itu menjelaskan ciri yang sesuai dengan bangsa Mongolia, Tatar, dan At-Turk yang terdapat dalam banyak hadis Nabi. Jadi apa yang kami yakini bukanlah hal yang bid'ah dan ada generasi salaf dan ulama yang meyakini demikian pula. Dan apa yang kami lakukan hanya memanfaatkan kemudahan di era informasi sekarang ini untuk menjelaskan lebih rinci mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj muncul di masa turunnya Nabi Isa alaihissalam? Kami tidak mengingkari hadis tersebut dan gambaran tersebut adalah sesuai dengan hadis. Akan tetapi pemahaman akan hadis tersebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj baru akan muncul di masa Nabi Isa saja, hal itu merupakan kesalahpahaman karena kesalahan metode dalam memahami masalah, yaitu mengabaikan nas yang lain yang menjelaskan perihal Ya'juj dan Ma'juj. Seperti yang kita ketahui bahwa ada nas Al-Quran yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak masa Zulkarnain berkuasa. Kemudian ada nas yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berhasil melubangi tembok Zulkarnain. Hal itu terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, hadis atau nas yang menjelaskan tentang sepak terjang Ya'juj dan Ma'juj apabila kita korelasikan satu dengan yang lainnya, menceritakan rangkaian cerita Ya'juj dan Ya'juj dari zaman ke zaman sampai babak terakhirnya di masa turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi pertempuran Ya'juj dan Ma'juj dengan Nabi Isa dengan pemahaman yang lebih komprehensif atas nas yang ada adalah itu hanyalah sepotong babak yang dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga dari pemahaman inilah disimpulkan bahwa
Ya'juj dan Ma'juj telah terlepas dari penjara dinding Zulkarnain jauh sebelum Nabi Isa alaihi salam turun. Nah, adapun rincian pembahasan hadis-hadis terkait pembuktian bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah terlepas, insya Allah akan kami sampaikan pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasabbih bismi rabbikal azim.